Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wildan Fauzi dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 jaringan komputer, yaitu kita akan membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Adapun tugasnya yaitu 1. Membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Yang kedua, menambahkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer tersebut. Yang ketiga, menambahkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer yang tadi. Dan yang keempat, membuat struktur jaringan seperti ini. Ya, langsung saja kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer. Pertama, kita akan membuat 4 komputer. Lalu kita akan menambahkan switch. Kita pilih yang switch 2950/24. Setelah itu kita akan hubungkan masing-masing komputer ke switch dengan diklik komputernya, kita pilih flash Ethernet dan sambungkan ke switch. Lakukan hal yang sama dengan 3 komputer yang lain. Oh iya, untuk kabelnya kita menggunakan copper strike. Ya, sudah terhubung semua. Langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting masing-masing PC. Kita klik PC 0, kita masuk ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya kita tulis 192.168.1.1. Ini untuk PC 0. Dan untuk subnet masknya kita buat yang default, yaitu 255.255.255.0. kita close. Lanjut ke PC yang lain, ke PC 1, kita buat berurutan 1.2. Lanjut ke PC 2, subnetnya pastikan sama semua. Sudah tersetting semua. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguji koneksi dari keempat komputer tersebut. Caranya dengan ping tiap komputer. Pertama kita ping komputer PC 1. Oke, 2. Ya, di sini sudah ada balasan dari komputer PC 1, yang artinya koneksi sudah terhubung. Kita coba ke PC 2. IP-nya 1.3. Di PC 2 juga sudah terhubung. Terakhir ke PC 3, IP-nya 1.4. Ya, sudah terhubung juga. Ini berarti keempat PC sudah terhubung ke dalam switch ini. Lanjut, kita akan membuat server HTTP yang terhubung dengan keempat komputer tadi. Kita akan pilih server, kita drag ke sini, lalu kita hubungkan server ini ke switch. Setelah itu kita akan setting servernya.
Caranya kita masuk ke desktop, IP address, kita buat IP addressnya 1.10. Untuk subnet masknya kita buat sama. Lalu kita masuk ke services, kita edit index. Index ini yang muncul saat kita masuk ke browser di halaman HTTP ini. Kita ganti di sini jadi server. Lalu kita save. Terus kita akan coba apakah HTTP tersebut sudah terhubung ke 4 PC ini dengan cara kita klik PC 1, kita klik browser, lalu kita ketikkan di sini IP dari server tadi 10, lalu kita klik enter. Ya, sudah muncul yang sudah kita buat tadi. Berarti server sudah terhubung dengan keempat komputer ini. Selanjutnya kita akan memasukkan satu buah server DNS ke dalam 4 jaringan komputer tadi. Kita masuk ke device, kita drag lagi server, kita namai ini DNS. Lalu kita hubungkan ke switch. Lalu kita setting, masuk ke desktop, kita buat IP-nya 192.168.20. Subnet masknya buat sama. Lalu kita close. Kita akan setting DNS-nya dengan cara masuk ke services. Kita masuk ke DNS, kita on-kan, lalu kita masukkan nama di sini. Misalnya server.com. Lalu addressnya kita buat yang HTTP tadi, yaitu 192.168.1.10. Lalu kita klik add. Di sini sudah muncul. Jadi ketika kita masuk ke server.com akan masuk ke HTTP yang tadi. Lalu kita close. Selanjutnya kita atur PC satu persatu di DNS-nya. Kita klik IP configuration. Pada DNS kita masukkan DNS yang sudah kita buat tadi, 1.20. Hal ini kita lakukan kepada 3 PC yang lain. Ya. Yang 2 ini kita buat hal yang sama. Setelah itu kita akan cek apakah DNS tadi sudah terhubung dengan HTTP. Kita masuk ke browser, di sini kita ketik server.com yang sudah kita buat tadi. Ya, server.com sudah terhubung dengan HTTP yang kita buat tadi, sehingga muncul yang ini tadi. Ini artinya semua sudah terhubung. Dari DNS terhubung ke server, dan server terhubung ke 4 komputer ini. Selanjutnya kita akan membuat struktur jaringan seperti di gambar seperti ini. Ya, langsung saja mari kita buat. Kita akan masukkan 2 komputer.
kita namain PC 00. Ini kita namain PC 01. Selanjutnya kita membutuhkan 2 switch. Switchnya kita memakai 295024. Ini kita drag ke sini. Setelah itu kita membutuhkan 3 buah server. Untuk server pertama kita namai ilcom.com. Untuk yang kedua kita namai DNS server. Untuk yang ketiga kita namai pendilcom.com. Setelah itu kita membutuhkan router 1841. Ini. Setelah itu kita hubungkan semua ini dengan menggunakan kabel copper stripe. Kita PC 0, kita hubungkan ke switch. Lanjut ke server, kita hubungkan juga ke switch. Lalu yang DNS server kita hubungkan ke switch. Setelah itu kita hubungkan switch 1 ke router. Lanjut kita hubungkan PC 1 ke switch 2 dan server pendilcom ke switch 2. Setelah itu kita hubungkan switch 2 ke router. Ya. Langkah awal sudah jadi. Ya, lanjut. Kita akan men-setting semua ini agar bisa terhubung. Yang pertama kita setting PC 0. Kita masuk ke desktop. Kita atur IP address-nya ke 10.10.10.2. Untuk subnet masknya kita pakai yang default 255.255.0. Lalu default gateway-nya kita buat, karena ini bukan jaringan tunggal, jadi kita isikan default gate-nya. Dan lalu karena kita sudah punya DNS server, kita isikan juga, kita buat DNS servernya 10.10.10.20. Oke, lanjut kita isi yang server. Kita buat IP address-nya 10.10.10.10. Lalu untuk subnet masknya kita pakai yang default lagi. Pastikan subnet masknya sama. Lalu default gateway-nya kita buat sama. Nah, tutup. Lanjut ke DNS server. DNS server yang sudah kita buat tadi yaitu 10.10.10.20. Subnet masknya sama. Default gate-nya juga sama. Ya. Kita tutup. Oh iya, untuk yang server kita akan ganti indeksnya. Kita buat di sini welcome to ilcom. Kita save.
Lanjut kita setting PC 1. Kita buat IP address-nya 20. Subnet masknya kita samakan. Default kit-nya kita beri juga 1. Untuk DNS servernya kita sudah punya tadi 10, 20. Lanjut ke server Pendilkom. IP address-nya kita buat 20. 10. Subnet masknya kita buat sama. Default kit-nya jangan lupa. Sebelum itu kita ke services, ke index, kita ganti landing page-nya. Kita ganti Pendilkom. Keluar. Lanjut kita setting di DNS server. Masuk ke services, masuk ke DNS, kita aktifkan DNS-nya. Yang pertama adalah ilkom.com. Untuk address-nya kita sudah buat tadi 10.10. Lalu kita add yang kedua pendilkom.com. Untuk address-nya 20. Kita add. Dua domain ini sudah terregister, jadi saat kita nanti memasukkan ini ke browser muncul landing page yang sudah kita buat tadi. Lanjut, kita akan setting router agar bisa menghubungkan kedua switch ini. Kita masuk ke router, kita masuk ke CLI, lalu kita ketik enter di routernya, lalu kita ketik enable, enter, configure terminal, enter. Setelah itu interface web.net 00, enter. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1 untuk gateway-nya, dan subnet masknya 255. Baru enter. Kita ketik no shutdown, enter. Lalu ketik exit, enter. Setelah itu kita masukkan lagi untuk internet yang kedua, interface yang satunya, enter. Masukkan lagi IP address yang satunya, satu untuk gateway-nya, dan subnet masknya sama. Oke, now shutdown, enter. Lalu exit dan end. Oke. Router sudah selesai kita konfigurasi. Kita akan menunggu jaringan semua ini menjadi hijau. Ya, sudah hijau, ini artinya sudah terhubung semua. Setelah itu kita akan cek jaringan apakah sudah terhubung. Kita masuk ke PC 1,
Lalu kita masuk ke command prompt. Kita akan mencoba ping di router 10.1. Seharusnya ini akan ada reply. Ya, sudah ada reply, jadi PC 0 sudah terhubung. Lanjut, kita akan mencoba ping PC 1 untuk mengecek apakah PC 0 sudah terhubung dengan PC 1. Ping 20.2. Ya. Ya, sudah terhubung PC 1 dengan PC 0. Sudah ada reply. Selanjutnya kita akan tes untuk server ilcom. Kita akan coba ns lookup ilcom.com. Ya, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek pandilcom. Sudah terhubung. Ya, di sini juga sudah terhubung. Lanjut, kita akan cek di browser. Mari kita coba. Yang pertama kita coba ilcom. Ya, di sini sudah muncul ilcom.com. Berarti sukses. Yang kedua kita coba pandilcom. Ya, pandilcom juga sudah muncul. Artinya server sudah terhubung dengan server yang kedua tadi. Untuk memastikan kembali, kita coba di PC 1. Kita akan mencoba membuka ilcom dari sini. Kita ketikkan ilcom.com. Ya, sudah muncul. Artinya PC 1 dan PC 0 sudah terhubung, dan begitu juga dengan servernya. Jadi praktek kali ini berhasil terhubung semua dalam 1 jam. Ya. Ini cukup sekian video dari saya, video praktik 3 jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.